tengkor tapi hitam dan bau. Dan setelah itu saya ketisan kalau istilah Jawa sampai 2 hari 3 hari. Saya zoom kamera itu seperti nggak mau direkam, itu dulu langsung kamera. Padahal kita lagi bahas kamera ya mas. Iya, Bercatat gitu. ini gak ada apa-apa, ini teman-teman tim juga berada di belakang semua. Tiba-tiba seperti juga ingin menampakkan eksistensinya tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami tim Telisik Pati, yang malam hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu dari wilayah Gembong. Dan juga buat teman-teman yang belum pernah menonton video ini atau baru saja menonton video ini, bisa di subscribe akun Telisik Pati agar kita bersemangat untuk membuat konten-konten. Oke, langsung saja, bisa diperkenalkan dulu mas, ini mas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putri, domisili Gembong Pati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dapat bersilaturahmi bersama tim Telisik Pati. Oke. Untuk kegiatan sehari-hari ini Mas Fikri, kesibukannya ngapain ini? Alhamdulillah untuk sehari-hari ini kadang sibuk, kadang nggak terlalu sibuk ya. Ini tadi dari Pati terus ke Kudus, terus dari Kudus terus memenuhi undangan dari tim Telisik Pati. Alhamdulillah dapat bersilaturahmi pada malam hari ini. Oke. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan kisah mistis dari Mas Fikri, sekali lagi buat teman-teman yang baru bergabung, bisa mendukung lewat subscribe tim Telisik Pati di akun YouTube dan juga di akun TikTok. Pertama kali yang saya alami itu di jalan, dan itu berkelanjutan sampai ke dalam rumah. Oke, kita tahan dulu ya. Berarti posisi itu Mas Fikri baru berjalan di jalan, dan kejadian itu sampai pada atau mengikuti lah istilahnya makhluk itu sampai ke rumah gitu. Bisa juga itu kalau dalam istilah Jawa itu jalaran ya. Ini sedikit cerita ya. Dulu kan saya sering tiap malam itu hadir di majelis-majelis pengajian, terus majelis ilmu. Terus sampai suatu ketika di tahun 2015 akhir, di bulan Desember, terus saya melihat sebuah jalan dari arah Banyurit sampai ke desa Bermi. Katanya dulu orang-orang terus sama teman-teman itu menghimbau ke saya, kalau lihat situ klakson atau hati-hati. Terus barangkali kalau ada, dulu kalau cerita itu kalau ada nenek-nenek mau nyebrang atau mau put tuh, kalau bisa putar balik atau gimana gitu kalau di klakson gitu. Nah, pada saat itu bulan Desember pertengahan, saya pulang dari majelis, salah satu majelis di Juwana itu. Dari Juwana itu hujan sampai di lokasi itu rasanya berbeda. Biasanya kalau hujan kan dingin,
itu sampai di lokasi itu dunia berbeda ya. Yang saya rasa itu dari eh, sini, dari belakang kepala sini sampai ke punggung, saya seperti kena air es itu. Dan saya masih berpikiran positif ya, saya naik motor sendirian sampai melewati suatu bukit, kalau sekitar tuh nyebutnya Gunung Endok kalau nggak salah. Setelah itu sampai turunan, naik dikit itu baru terasa itu kok motor kok terasa berat. Terus kalau nggak salah itu sampai hampir mentok guys ya. Masih terasa berat tuh, padahal naiknya langsung nggak gitu tinggi. Oke, saya potong dulu Mas Fikri. Itu kejadian pada tahun berapa dan itu posisi pulang atau mau ke majelis? Itu posisi saya pulang dari majelis Perkiraan jam berapa itu? sekitar jam 12 sampai jam 1, padahal biasanya saya lihat itu tuh jam 2, sampai kadang jam 3, kadang sampai subuh itu nggak ada apa-apa sebelumnya. Tapi pas waktu itu eh, kejanggalan mulai terasa di situ. Padahal itu Mas Vicky sendirian apa ada temannya? Sendirian, Sendirian ya. itu sering sendirian motoran, dan lewat jalan itu juga sendirian. Pulang kerja juga jam 8 ya sendirian ya nggak apa-apa, cuman kok pada saat itu rasanya janggal. Nah, pada saat naik itu eh, tak coba lihat di spion kalau barangkali ada sesuatu, nggak ada apa-apa. Setelah beberapa saat tak beranikan itu menengok ke kiri, belakang itu ternyata ada sosok bayangan putih, cuman nggak kelihatan eh, wajahnya atau eh, atasnya atau bawahnya, cuman putih gitu di belakang. Waktu itu apa yang Mas Fikri rasakan ketika melihat bayangan yang mungkin kalau kita melihat kayak gitu kan pastinya timbul rasa was-was. Apa yang dulu Mas Fikri rasakan pada waktu itu? Apa kalinya itu yang pasti kaget dan takut. Setelah itu saya mencoba untuk berpikir positif terus. Terus saya sempat membacakan ayat kursi sampai 3 kali. Nah, yang saya heran tuh, saya pas waktu membaca ayat kursi pertama itu kaki terasa kram, gue itu sampai tangan juga kram. Yang ketiga itu mulut mulut terasa kram, itu entah dari efek eh, dari makhluk itu ataupun hawa dingin yang terasa pada saat itu. Soalnya pas kejadian itu hujan. Setelah beberapa saat naik, eh, udah sampai ke masuk ke desa, kalau orang menyebutnya itu sampai jembatan Kesambi, itu udah gak kerasa apa-apa, udah hilang. Terus motor seperti enteng, tarikan gas kayak normal enteng. Oke, itu kan Mas Fikri melihat bayangan ya, bayangan atau berupa wujud itu, Kalau seingat saya itu seperti wujud putih, wujud nggak putih. ada ujungnya, nggak kelihatan ujung atasnya atau wajahnya, Wajahnya kelihatan ya. nggak kelihatan. Lalu setelah itu, Setelah itu kejadian-kejadian mistis muncul di kehidupan saya, terutama di dalam rumah. Sampai ke dalam rumah pun kejadian-kejadian mistis tuh. ini kejadian mistis yang dialami pertama kali ketika sudah atau pernah melewati jalur itu dan bertemu sosok makhluk itu. Pertama kali kejadian yang dirasakan di rumah seperti apa ini? Cerita waktu kejadian itu kan posisi istri saya hamil ya.
si hamil. Terus kejadian lagi itu sekitar bulan April, anak saya sudah lahir, anak pertama lahir di usia 2 bulan. Kalau untuk harinya saya kurang ingat. Kejadian bulan April sekitar pukul 2, tiba-tiba itu anak saya nangis kejer gitu, tiba-tiba nangis. Terus sontak kan saya kaget, ada apa. Terus saya gendong sebentar, tidur, saya tidurin. Nah, setelah itu, setelah anak tertidur, secara tidak sengaja atau eh, tirai kamar itu terbuka sendiri, paruh 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 jendela itu terbuka. Dan itu untuk pertama kali saya dalam hidup saya melihat sosok pocong. Berarti jendela apa tirai ini? Jendela. Jendela kok tiba-tiba terbuka sendiri Iya, dan tirainya tiba-tiba terbuka sendiri separuh, dan sosok itu muncul di hadapan Mas Fikri itu, ya dihadap di samping. di samping. Itu posisi yang melihat istri melihat ya Mas Mas? Istri tertidur di saya. Tertidur. Berarti yang melihat hanya sampean tok ya? Itu untuk pertama kali dalam saya. Bisa diceritakan tak Mas? Waktu melihat pertama kali itu sosoknya bagaimana dan perasaan jenengan pas itu gimana itu? Untuk pertama kali ya pasti kaget itu, dan juga takut. Soalnya seperti yang saya ingat itu hampir sama ya di film-film itu, tirai kebuka separuh, dan sosok itu muncul itu tepat di jendela, tapi posisi di luar jendela, di luar kamar. Setelah itu enggak berapa lama, sekitar 2 detik lah atau 3 detik, itu sudah nggak ada, sudah hilang. Terus saya tutup tirainya. Untuk Mas Pocong sendiri yang Mas Fikri lihat itu gambaran wajahnya gimana? Dan untuk kain kafan atau sosok perwujudannya gimana? Untuk saya itu nggak ada perubahan dari wajah atau sosok itu kan putih, tapi uh, full full itu jendela saya kan lebar tinggi, full dari atas sampai bawah itu putih semua pada saat itu. Dan seketika itu langsung hilang. Ya, terus tak tutup tuh piringnya. Tapi pada saat itu eh, berarti sampean itu tidak langsung bercerita kepada keluarga ya Mas? Dan Gak bercerita. saya cerita itu hampir saya kan di rumah itu hampir 5 kali kalau nggak salah, kalau melihat itu. Terus sekitar rumah juga beberapa kali sampai saat ini, sampai kemarin juga ada di sekitar rumah. Untuk saya yang bercerita ke orang lain tuh sampai ketiga kalinya melihat sosok tersebut. Untuk yang pernah dialami Mas, melihat penampakan kayak gitu, biasanya muncul jam berapa? Kalau di itu atas jam 12, sekitar 21 atau 22 itu. Yang pertama kali jam 2 itu. Jam 2, terus berkelanjutan selang ada 6 bulan atau berapa bulan ya, itu dari bulan apa itu, bulan April. Terus selanjutnya itu muncul lagi di bulan Suro kalau nggak salah itu. Bulan Suro itu cuma 2 kali itu dalam 1 bulan Suro itu. Nah, dalam 1 bulan itu muncul 2 kali, saya baru bercerita ke orang lain. Bisa ceritakan nggak Mas? Itu kan tadi sudah 5 kali melihat sosok tersebut. Ya, Pernah nggak sih keluarga
anak atau istri juga melihat sosok tersebut. Dan apakah Mas Fikri pernah gak sih untuk eh, menceritakan kepada tokoh sesepuh atau orang tua untuk ibaratnya kita ngresik lah biar tidak diganggu oleh makhluk ini? Nah, kalau untuk orang rumah sendiri ya itu kita cuman saya bisa itu untuk uh, cerita ke orang lain sudah saya ceritakan, dan alhamdulillah itu mendapat doa yang positif. Waktu itu yang kejadian ketiga itu saya langsung pergi ke rumah Kiai Haji Ahmad Khalil almarhum. Beliau pesan kalau itu bukan dari alam itu sendiri, melainkan ada seseorang atau orang lain yang uh, tidak suka dengan kehidupan saya, ataupun menginginkan sesuatu dari kehidupan saya. Dan beliau pesan dan juga berdoa untuk diwaneni, dalam arti itu melawan, jangan takut. Meskipun dalam diri saya, dalam hati saya itu pasti ada rasa takut dan rasa itu pasti, dan takut itu pasti. Cuman pesan beliau pada saat itu disuruh melawan, karena itu oh, bukan dari alam itu, melainkan dari orang lain. Oke, saya potong dulu. Ya, Itu kan kita kalau melihat cerita atau mendengar cerita amanah dari Al-Makfurullah Yayaji Anwar Khalil, yang katanya sosok tersebut pernah dikirim, istilahnya dikirim ya Mas ya, ya istilahnya dikirim. kiriman. Kalau Itu selain kiriman itu, ya namanya kita hidup ya Mas, pernah nggak sih merasakan hal-hal yang di luar nalar kita bahwa ini bukan dari alam ini, tapi bahwa ini adalah ada seseorang yang tidak suka dengan kita dan dia ingin melihat kita itu kayak kayak seolah diganggu, kayak makhluk kayak gini. Pernah nggak yang lebih dari itu? ada sih di luar rumah, kan pesan dari Rio untuk melawan itu kan pasti ada titik itu apa, pol gitu, dalam dalam eh, hal-hal nyalai gitu. Pasti ada, beliau itu berpesan pasti ada uh, Stiono pole itu, beliau berpesan seperti itu. Dan saya alami itu hanya beberapa tahun, sekitar sampai 3 atau 4 tahun itu yang muncul di dalam rumah sendiri itu ada 3 sampai 4 tahun. Itu totalnya ada 5 penampakan dalam kurun waktu 4 tahun, sekitar 4 tahun. Dan alhamdulillah setelah itu di dalam rumah tidak ada apa-apa, tidak ada penampakan sosok tersebut ataupun sosok yang lain-lain. Untuk tadi yang pernah Mas Fikri ceritakan, Ya. mungkin terakhir kapan ini melihat? Kalau terakhir melihat di dalam rumah itu sekitar 2019 atau 2019 kalau nggak salah, 2019 bulan Syawal poso, hari Jumat Pon itu, Jumat Pon sekitar jam 3, bahkan jam 3 kan alarm bunyi itu buat sahur. Ini cukup menarik ini, itu sekitar jam 3 alarm bunyi, saya bangun, tapi rasanya beda itu, berat sekali. Pada saat itu kalau nggak saya habis arah taman Quran di Nador kalau nggak salah itu, malam Jumat itu. Terus Jumatnya saya tidur di rumah sendiri. Waktu itu setiap bulan puasa istri dan anak saya itu kan tidur di rumah.
tua. Nah, pada saat itu malam Jumat ada khataman Al-Quran bin Anur dan saya tidur di rumah saya sendiri. Ada kejadian itu waktu mau bangun buat sahur itu terasa berat. Nah, di ujung kaki itu, di ujung kaki di telapak itu seperti ada putih-putih di sosok pocong begitu. Itu seperti berdiri. Kan saya dulu di pesannya sama yai tersebut berat melawan, untuk melawan itu waneni ini. Saya beranikan mengapa jengetol kayak gitu kan, ngapain kau masih mengembangkan diri. Padahal itu posisi di depan Mas Ya, Fikri. di atas tempat tidur, di atas kasur itu Oh, berarti saya masih tidur. masih tidur. Iya, masih tidur. Itu posisi di atas kaki di telapak itu. Wah, perasaannya bisa diceritakan ke pemirsa nggak? 90% udah pasrah itu. 90%. Dan 10% saya beranikan Udah saya kayak yang gitu. kayak apa itu bulu kuduk kayak mati semua ya. Udah itu udah dingin semua dan itu nggak hilang, malah naik lagi ke dada. Oh, mendekat. Enggak, langsung di dada, di atas dada, seperti di atas dada menjek itu. Dan saya yakin kalau itu bukan mau menampakkan diri buat jail, tidak. Memang Nyai itu memang buat mengganggu saya supaya saya itu tidak bosan di rumah ataupun rumah tangga saya itu ada masalah itu. Dan saya beranikan diri waktu menginjak di dada itu lapel ya, itu kan doku lorong kayak sambekan alung turu, istilahnya ngapain kamu berdiri di dada saya nggak bisa bernafas. Waktu itu si makhluk pocong ini Ya, itu mukanya kelihatan atau hanya setelah itu kan belum kelihatan timbang ngadeg ning dadaku alung turu ning kene kayak gitu kan, daripada kamu berdiri di dada saya mending tidur di samping saya. Nah, untuk pertama kali dalam hidup saya melihat sosok itu, entah itu nyata atau emang punya seperti itu atau emang jin itu menyerupai, mukanya itu seperti ekor tapi hitam dan bau. Dan setelah itu saya ketisan kalau istilah Jawa sampai 2 hari 3 hari. berarti itu benar-benar tidur di samping Iya, sampean ya, Mas? sebelah kiri. Sebelah kiri. Kan waktu itu kasur saya itu menghadap mujur, kalau di istilah Jawa mujur, menghadap ke selatan sama ke utara. Posisi kepala saya di selatan, itu samping kiri, langsung di samping kiri. Setelah itu saya ketisan, kalau kalau orang Jawa bilang itu ketisan selama 2 atau 3 hari kalau nggak salah. Itu posisi berapa lama itu? Nggak lama, langsung hilang, Langsung hilang. nggak sampai 10 detik, nggak ada. Tapi yang sampean lihat itu benar-benar hitam kayak tengkorak Iya, dan kain kafannya dan kapannya putih, putih, masih bersih apa ada bercak-bercaknya? pesan gitu ya. Perasaan sampean, wah, itu bagaimana itu? Itu terus dingin, dingin, terus habis itu saya panas, sampai panas dingin panas sampai kalau nggak salah 2 hari 3 hari. Kalau istilah Jawa ketisan atau mana gitu. Nah, pada waktu kejadian itu, berarti pada saat sampean itu ibaratnya ketisen lah ya menurut Ya. Jawa. Berarti istri ini tahu ya, Mas? Tahu masalah ini. paginya saya telepon kalau ada penampakan lagi. Kalau sebenarnya kan sudah ada penampakan sampai ke 5 kali itu, dan yang penampakan yang berapa ya, keempat kalau nggak salah. Penampakan yang keempat itu setelah saya dipesenin sama Yai itu
berdiri di samping samping kasur itu, dan saya tendang seperti nendang apa ya, kain kalau nggak salah. Dan itu terus saya juga panas selama 2 hari. Sebenarnya Yai harus kamu lawan, itu bukan istilahnya bukan jin penunggu situ atau jin yang ada di rumah saya. Itu adalah jin yang dikirim dari seseorang. Jinnya seperti suruh suruh melawan. Apakah sampean tahu eh, pernah nggak sih terlintas di hati yang mengirim ini? Tapi kita tidak sebutkan Ya, di sini ya. ya, Ada nggak sih atau punya? ya. Oh, nggak ada, nggak tahu ya. Sampai sekarang nggak tahu ya Nggak Mas. pernah berpikir siapa yang mengirim ataupun mencari tahu, nggak pernah. Itu tadi pesan dari Yai. Nanti juga ada ujungnya. Jengko tipe di kalau sudah berakhir, dan tinggal kita ini eh, kuat atau tidak hadapi. Oke, kita potong dulu. Setelah kejadian yang di rumah ini, pernah nggak sih ada kejadian Ya, di luar rumah yang sampean pernah cerita? Nanti kita tayangkan ke penonton, pemirsa Telisik Pati. Pernah dulu katanya ada penampakan yang pernah terekam ya Mas. ada Nah itu ada bisa gimana awalnya itu Mas? kalau untuk tuntutannya itu dari awal kejadian di Pondok itu sampai 5 kali kejadian di dalam rumah. Setelah kejadian di dalam rumah itu untuk penampakan di luar rumah itu ada ternyata, cuman tidak di area rumah, di sekitar rumah ada sekitar 3 kali. Sampai yang terakhir itu kemarin bulan Oktober itu ada di sekitar rumah di depan pojok itu. Ada sampai kerekam juga, dan nanti bisa dilihat videonya. Terus yang kedua kali itu sengaja itu bulan Oktober kemarin, saya tuh nggak bisa tidur sampai jam 2, sengaja. Kok tidak, barangkali ada sesuatu yang menampakkan lagi. Saya beranikan keluar rumah untuk mencari itu, dan ada itu di belakang rumahnya tetangga, di samping kamar mandi itu ada, tapi nggak lama, paling sekitar 2 detik terus hilang. Sosok apa itu Mas? Ya, seperti pocong itu tadi. Nah, yang sempat kerekam itu kemarin tanggal 2 Agustus itu saya bersama ponakan saya itu makan di teras, tapi dia udah pulang duluan. Nggak sengaja sama si di teras itu, sosok itu so, nanti bisa diperlihatkan kamar, cuman nggak begitu jelas. Eh, di kamera HP juga nggak support. Jadi pas kejadian saya zoom kamera itu seperti nggak mau direkam, itu blur langsung. Loh, kita drop Oh, kamera. Nah, padahal kita lagi bahas kamera ya Mas. iya, Kejadian tiba-tiba ini gak ada apa-apa, ini teman-teman tim juga berada di belakang semua. Tiba-tiba seperti juga ingin menampakkan eksistensinya tiba-tiba. Padahal dia tidak mati ya Mas ya. Hanya kayak dipantulkan, diulang kembali gitu. iya, iya, seperti kejadian kemarin itu tuh mau saya rekam itu seperti nggak mau, tapi kelihatan sedikit itu dia mengambang. Itu posisinya di pertigaan di samping rumah itu, kan ada lampu nyampe ke bawah itu,
di bawah lampu itu ada pohon pisang dan daunnya itu lebat sekali, otomatis kan di bawahnya kan gelap, itu gelap. Nah itu eh, muncul di situ, tapi sosoknya itu kecil kecil, nggak nggak jatuh ke tanah. Kalau orang dulu itu nyebutnya kayak apa ya, ujung-ujung kan atau apa ya. Kalau orang dulu itu kalau dideketin katanya itu bisa tambah tinggi tambah tinggi, Oke bisa Mas jadi Fikri, kelihatan. jadi itu cerita-cerita yang pernah Mas Fikri alami ya. Ya, Mungkin ada pesan-pesan buat eh, teman-teman Telisek Pati, juga viewers Telisek Pati, tentang atau tips untuk ketika kita menemui atau tidak sengaja dihantui oleh makhluk-makhluk yang kayak gitu. sebelumnya saya mau berpesan itu untuk diri saya sendiri ya, terutama itu pertama, stay iman itu harus ada, karena fondasi kita sebagai umat Islam itu adalah iman. Dan untuk hal-hal mistis seperti itu, yang paling berpengaruh itu adalah di pikiran kita. Berpikir positif, semakin kita berpikir positif semakin kita berpikir jernih. Dan kesempatan-kesempatan seperti itu kita takut ataupun ada pikiran negatif, itu bisa dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk jin yang jahil, yang suka menggoda manusia agar iman kita goyah, seperti yang saya alami. Ya, sampai beberapa orang agar rumah saya hancur ataupun saya meninggalkan rumah saya tempati. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih bertahan, dan kawan saya juga alhamdulillah sampai tiga, dan bisa melewati semua cobaan dan ujian itu, dari yang kelihatan atau tidak disupport dari beberapa teman-teman saudara yang juga jangan sampai iman kita goyah karena hal tersebut. Sama kita disalahi ataupun jati orang yang pernah kita membalas perbuatan tersebut, kalau kita sampai membalas dari perbuatan tersebut, kita adalah bagian darinya, maka kita juga akan menanggung dosanya. Setiap hari kita sudah berdosa, kita akan, walaupun itu dilakukan, apalagi itu adalah perbuatan musyrik, insya Allah. Oke, mungkin teman-teman bisa mengambil pelajaran dari kisah Mas Fikri. Kita doakan semoga semua viewers dan juga yang menonton video ini diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan. Oke Mas Fikri, terima kasih ya untuk malam hari ini. Oke, juga buat teman-teman, kita sambung pada episode selanjutnya. Dari kami tim Telisek Pati, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.